Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dasar-dasar dan teknologi akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang materinya adalah pengetahuan dan sumber pengetahuan. Sebelum memulai presentasi, kami akan memperkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Yang dimulai dari saya Redi Supriyadi dengan NIM F1E1 22193. Saya Pascarinda dengan NIM F1E1 22186. Saya Edward Lubis dengan NIM F1E1 22124. Saya Erlan Saputra dengan NIM F1E1 22160. Untuk anggota kami satunya lagi yang bernama Kenifa, sayangnya tidak bisa hadir dikarenakan sakit. Materi kami adalah pengetahuan dan sumber pengetahuan. Pengetahuan dan sumber pengetahuan. Pengetahuan merupakan informasi yang didapat untuk memperoleh pemahaman, pembelajaran, dan pengalaman yang didasari oleh seseorang. Pengetahuan tersebut bisa berasal dari pengetahuan ilmiah atau pengetahuan karena pengalaman. Baiklah, untuk materi selanjutnya adalah sumber pengetahuan yang akan dibacakan oleh Okta. Sumber pengetahuan. Sumber pengetahuan ini berasal dari yang pertama empirisme, yang mana menurut aliran ini manusia memperoleh pengetahuan dan pengalaman-pengalamannya. Dalam hal ini harus ada 3 hal, yakni yang mengetahui atau subjek, yang diketahui atau objek, dan cara mengetahui atau pengalaman. Yang kedua ada rasionalisme. Aliran ini menyatakan bahwa akal merupakan dasar kepastian dan kebenaran pengetahuan, walaupun belum didukung sepenuhnya oleh fakta empiris. Yang ketiga ada intuisi. Dengan intuisi, manusia memperoleh pengetahuan secara tiba-tiba tanpa melalui proses penalaran tertentu. Yang keempat ada wahyu. Wahyu merupakan pengetahuan yang bersumber dari Tuhan melalui hambanya yang terpilih untuk menyampaikannya. Melalui wahyu atau agama ini, manusia diajarkan tentang sejumlah pengetahuan, baik yang terjangkau ataupun yang tidak terjangkau oleh manusia. Materi selanjutnya adalah kesadaran sains dan aktivitas keilmuan yang akan dibacakan oleh Rido. Saya Edward Lubis akan membacakan kesadaran sains dan aktivitas keilmuan. Kesadaran tidak lain adalah intensional, yang mengarah pada sesuatu yang disadari. Kesadaran tidak diamati. Kita tidak bisa melihat isi kepala seseorang untuk melihat perasaan dan pengalaman mereka. Dan apabila kita tidak menyertakan pengamatan dari perspektif orang lain, kita tidak punya dasar yang kuat untuk bisa mengungkapkan suatu masalah. Kesadaran ini dari sisi sains. Aktivitas keilmuan merupakan suatu kegiatan di mana sesuatu tersebut berkaitan dengan pengetahuan, seperti kegiatan dalam penyelidikan ilmiah. Mereka menggunakan berbagai macam keterampilan proses, pikiran, nalar, serta perbuatan secara efisien untuk mencapai hasil tertentu. Selanjutnya, filsafat sains. Filsafat adalah pengetahuan dan penyelidikan dengan akal budi mengenai hakikat segala ada, sebab, asal, dan hukumnya. Sains adalah disiplin ilmu yang terdiri dari physical science, ilmu fisik, dan life science, ilmu biologi. Filsafat sains merupakan jawaban filsafat atas pertanyaan-pertanyaan sains, atau upaya penjelasan secara mendalam mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sains. Untuk materi selanjutnya adalah wilayah sains yang akan dibacakan oleh Erlan. Baiklah, saya Erlan Saputra akan membacakan materi tentang wilayah sains. Wilayah sains merupakan daerah pengetahuan yang sistematis tentang alam dan dunia fisik. Termasuk di dalamnya terdapat botani, fisika, kimia, geologi, zoologi, dan sebagainya. Di dalam wilayah sains ini harus memiliki karakter atau prinsip. Sains harus secara rasional, di mana sains secara rasional ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Itu sebabnya sains bisa didapatkan melalui pemikiran yang menggunakan nalar secara logis. Sains harus objektif. Objektif ini berarti sesuai dengan fakta tanpa dipengaruhi oleh pandangan pribadi. Sains harus dibuktikan secara empiri, yang mana hanya bisa didapatkan melalui pengamatan, studi, dan penelitian yang mendalam terhadap suatu hal. Dan juga sains wajib bersikap netral. Kesimpulan, secara umum, pengertian pengetahuan merupakan fakta, kebenaran atau informasi yang diperoleh melalui pengalaman atau pembelajaran disebut posteriori
atau melalui introspeksi yang sering disebut teori. Ada 4 sumber pengetahuan, yaitu rasio, empiris, intuisi, dan wahyu. Terima kasih. Baiklah, tadi adalah hasil dari presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.